ekonomi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi dan Manajemen. Alhamdulillah kita bisa tetap muka pada perkuliahan hari ini. Pada saat ini perkuliahan yang ke-7, sudah hampir separuh dari perkuliahan kita keseluruhannya. Hari ini yang pertama menyelesaikan materi yang kemarin, ke sistem masih ada sedikit. Tambah dengan sedikit penjelasan tentang fisika yang merupakan bagian dari IPA. Sebelum itu, kemarin kita tawarkan untuk pelaksanaan map test. Ternyata kalian lebih banyak yang memilih hari Jumat. Jadi kita sepakati saja map testnya kita laksanakan pada hari Jumat. Mohon maaf bagi yang memilih hari Senin, jadi masalah hari Jumat. Materinya sampai materi yang kita kuliahkan hari ini, dari awal sampai materi kuliah hari ini. Ada yang tanyakan tentang map test? Silakan. Atau ada yang disarankan? Nanti mitesnya itu kayak gimana, Pak? Ya, metesnya kita online. Metesnya online. Lewat Simari kah, Pak? Simari. Tidak Simari. Ya. Ya, tidak Simari, ada khusus nanti. Bertanya lagi, Pak, bentuk soalnya itu pilihan ganda atau esai, Pak? Untuk lebih praktisnya, ya kita pakai pilihan saja. Sehingga pada hari itu juga bisa dilihat hasilnya, kalau ingin lihat hasilnya. Baik, Pak. Pilihan Terima ganda kasih, saja, Pak. tidak esai. Ada yang tanyakan? Saya Bapak mau bertanya, soalnya itu Bapak kirim atau melalui Simari, Pak? Tidak. Ya, tidak, tapi grup WA ini. Grup WA. Tidak melihat Simari. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, saya kira. Baik, sementara itu dulu. Baik. Kemarin kita bicarakan tentang ekosistem, merupakan bagian dari ekologi, ilmu yang mempelajari hubungan yang baik antara makhluk hidup, manusia, dengan lingkungan, baik lingkungan biotik ataupun lingkungan abiotik. Manusia mempengaruhi lingkungan, lingkungan mempengaruhi manusia. Jadi hubungan timbal balik, ilmunya adalah ekologi. Sudah kemarin kita bicarakan. Ya. Sudah kemarin. Ya. Contoh-contohnya sudah kemarin. Ya. Sudah. Nah, ini tambahannya. Ya. Dulu sudah saya jelaskan bahwa untuk menanggulangi masalah lingkungan hidup, baik sifatnya preventif ataupun kuratif, ya, mencegah ataupun menanggulangi, ada 3 cara kemarin. Masih ingat? 3 cara menanggulangi masalah lingkungan hidup. Pertama, dengan cara apa? Masih ingat kemarin? Menanggulangi masalah lingkungan hidup dengan 3 cara. Baik yang pencegahan ataupun perbaikan. Teman-teman dengan cara apa? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Tolong sebut nama. Yang menggunakan
peraturan, undang-undang, itu cara apa? Baik. Kita kuliah juga berusaha menanggulangi pencemaran lingkungan dengan jalur apa? Kita ini sedang menanggulangi. Misalkan sudah dekat Metes ya, yang dikuliahkan beberapa tahun lalu. Jadi untuk menanggulangi masalah lingkungan, baik yang sifatnya preventif dan kuratif, ada 3 cara. Pertama, jalur administrasi. Ini kewenangan pemerintah, melalui peraturan, perundang-undangan, undang-undang lingkungan hidup dan sebagainya. Nah, ini salah satu. Ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 97. Yang dulu nomor 4 tahun 82. Disempurnakan jadi Undang-Undang nomor 23 tahun 97. Tentang pengelolaan lingkungan hidup. Bab 1, ketentuan umum pasal 1. Ada beberapa definisi. Yang pertama, definisi lingkungan hidup. Apa itu lingkungan hidup? Sudah dijelaskan, adalah keseluruhan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Ada definisi pengelolaan hidup, ada definisi pembangunan berkelanjutan berdasarkan lingkungan hidup, ada definisi ekosistem. Yang menurut undang-undang ini, ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Kemarin sudah kita jelaskan, ekosistem ada biotik, ada abiotik. Saling berinteraksi. Biotiknya ada produsen, konsumen, dekomposer. Abiotiknya adalah udara, air, tanah. Kemarin sudah kita jelaskan ekosistem. Kemudian ada definisi pengertian pelestarian fungsi lingkungan hidup. Ada lagi daya dukung lingkungan. Ini adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Kalau misalnya rumah 10/20, idealnya 7 orang misalnya. Dihuni 20 orang, maka tidak mendukung untuk keperluan 20 orang. Pada rumah ukuran 10/20. Sehingga udara tidak enak. Ya. Kegaduhan dan sebagainya. Yang ketujuh, pelestarian daya dukung lingkungan hidup. Daya tampung lingkungan hidup. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup. Sumber daya. Nah, sumber daya adalah unsur lingkungan hidup. Terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya teknologi atau buatan. Sumber daya alam ada yang hayati, ada yang non-hayati. Jadi ada 3 sumber daya. Sumber daya manusia, SDM, sumber daya alam, hayati dan non-hayati, dan sumber daya buatan atau sumber daya teknologi. Kita kalah dengan Jepang. Jepang, alamnya sedikit sekali. Dan sumber daya alamnya tidak banyak. Namun sumber daya manusianya dan sumber daya teknologi lebih dari kita. Sehingga kita kalah dengan Jepang dalam hal ini. Alam kita luas sekali. Manusia kita banyak. Tapi dunia memandang Jepang lebih maju daripada kita. Karena sumber daya teknologinya atau sumber daya buatan sumber daya manusia. Sekarang kita berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia. Sumber daya unsur hidup, dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya teknologi atau buatan. Kemudian baku mutu lingkungan. Ya. Silakan nanti Anda baca definisi ini semua.
Ya. Kemudian penyebaran lingkungan. Ya. Ini siapa yang kena materi ini? Salah. Adalah masuknya atau dimasukkannya. Dua kata yang berbeda. Masuknya tidak sengaja, dimasukkan sengaja. Apa yang masuk, apa yang dimasukkan? Bisa makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain. Kemana? Ke dalam lingkungan. Udara, ke tanah, ke dalam lingkungan hidup. Ke manusia, ke hewan. Oleh siapa? Oleh kegiatan manusia. Sehingga kualitas lingkungan turun. Sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi dengan peruntukannya. Dan untuk minum kadang lagi diminum. Udara untuk bernapas kada enak lagi. Tanah untuk pertumbuhan tanaman tidak subur lagi. Nah, terjadi pencemaran lingkungan. Dan kriteria baku kerusakan lingkungan, perusakan lingkungan hidup. Ya. Adalah tindakan yang menimbulkan perubahan lingkungan atau langsung atau tidak langsung. Terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Konservasi sumber daya alam. Ya. Limbah adalah sisa suatu benda dan atau kegiatan. B3, sudah tahu semua, bahan berbahaya, beracun. Karena setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk lain. Limbah, bahan berbahaya beracun, sengketa lingkungan, dampak lingkungan. Dampaknya adalah pengaruh perubahan lingkungan, pengaruh perubahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Analisa dampak lingkungan, organisasi lingkungan hidup. Saya kira itu aja yang perlu Anda ketahui. Ya, ada 25, ya cukup sampai 21 yang diketahui. Itulah beberapa definisi pengertian yang berhubungan dengan pengelolaan hidup bab 1 ketentuan umum. Silakan dibaca lebih lengkap lagi. Nah, untuk ke sistem ekologi luas sekali, tapi dalam program kita batasi. Sampai di sini saja dulu. Silakan nanti Anda pelajari lebih lanjut. Materi kita selanjutnya nanti masih ada hubungan dengan lingkungan hidup. Karena arah mata kuliah kita arahnya ke lingkungan hidup. Kita masuk materi berikutnya. Kalau lingkungan hidup tadi itu masuk wilayah ekologi, ilmu terapan. Sebelumnya sudah kita bicarakan tentang makhluk hidup, termasuk biologi. Sebelum lagi kita bicara bumi, ya, termasuk EPBA. EPBA, biologi. Hari ini materi fisika yang membahas tentang materi dan energi. Kita bahas pintas saja karena fisika masuk di dalam biologi, dalam EPBA. Mungkin juga kimia. Kimia kita tidak bahas secara khusus, tapi masuk dalam materi-materi IPA yang lain. Ya. Jadi materi energi masuk lingkup fisika.
Jadi secara fisika adalah tentang materi dan energi. Ya. Kalau biologi, makhluk hidup. PBBA, bumi dan antariksa. Kimia, perubahan komposisi materi. Kalau fisika mempelajari materi dan energi. Nah, dunia benda ya, terdiri atas materi dan energi. Ya. Tubuh kita juga terdiri atas materi dan energi. Tubuh organisme dibangun oleh materi dan hidupnya bergantung pada energi. Apa itu materi? Ya. Materi adalah setiap objek atau bahan yang membutuhkan ruang yang jumlahnya diukur oleh suatu sifat yang disebut massa. Secara umum, materi dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki massa dan menempati volume. Menempati ruang ya. Menempati ruang. Ya, baik sekali. Siapa namanya? Nomor berapa absennya? Isti Harmonika Sari, absen nomor 8, Ya, Pak. baik sekali. Baik. Materi. Ya. Tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, tapi ini semua makhluk yang hidup dan tidak hidup tersusun atas materi. Tadi dikatakan materi definisikan sebagai sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Massa menempati ruang. Ada 3 wujud materi. Ya. Ada yang wujud padat, cair, ada yang wujud gas. Wujud materi ada 3. zat Ada padat wujud padat, dan zat cair, dan gas. Ada wujud materi. Ya. Materi tersusun atas unsur seperti C, beta karbon, dan oksigen. Unsur kimia bergabung membentuk molekul. Dan misalnya H2O atau air. Dan unsur H dan unsur O bergabung jadi molekul air. Molekul air H2O terdiri atas 2 atom H dan 1 atom O. Baik. Nah, ini perubahan wujud materi. Padat bisa menjadi gas, gas bisa menjadi padat, padat menjadi cair, cair menjadi padat, cair menjadi gas, gas menjadi cair, dan sebaliknya. Zat padat memiliki bentuk dan format tetap selama tidak ada pengaruh dari luar. Contohnya, bentuk volume sebatang emas tetap dimanapun emas itu berada. Berbeda dengan zat padat.